Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Wadia Rahmadina Nasution dengan NIM 2101072006. Mata kuliah akuntansi perbankan akan menjelaskan tentang operasional deposito. Operasional deposito. Pengertian deposito. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Pasal 1. Deposito adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Selanjutnya dikutip dari buku bertajuk Kelembagaan Perbankan oleh Dr. Thomas Suyatno, MM, DKK. Deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian deposito menurut Otoritas Jasa Keuangan. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Jenis-jenis deposito. Yang pertama, deposito berjangka. 1. Merupakan simpanan yang pencairannya dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu. Yang kedua, umumnya mempunyai jangka waktu mulai dari 1, 3, 6, dan 12 sampai dengan 24 bulan. Yang ketiga, diterbitkan dengan mencantumkan nama pemilik deposito dengan baik perorangan maupun lembaga. Yang keempat, kepada setiap deposan diberikan bunga yang besarnya dan waktu pembayarannya sesuai dengan yang berlaku di masing-masing bank. Kelima, pembayaran bunga deposito dapat dilakukan setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya. Yang keenam, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Yang ketujuh, kepada setiap deposan dengan nominal deposito tertentu dikenakan pajak penghasilan dari bunga yang diterimanya. Yang kedelapan, pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda. Yang kedua, jenis-jenis depositonya sertifikat deposito. Yang pertama, merupakan simpanan yang diterbitkan dengan jangka waktu 1, 3, 6, dan 12 bulan. Yang kedua, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat tanpa mencantumkan nama pemilik deposito. Yang ketiga, sertifikat deposito dapat diperjualbelikan kepada pihak lain. Yang keempat, pembayaran bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, tiap bulan, atau pada saat jatuh tempo, baik tunai maupun non-tunai. Yang ketiga, deposito on call. Deposito on call adalah tabungan berjangka yang relatif singkat dengan waktu minimal 1 minggu atau paling lama 1 bulan. Biasanya deposito jenis on call diterbitkan dalam jumlah yang cukup besar. Pencairan bunganya dapat dilakukan pada saat pencairan deposito dengan catatan nasabah sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tabungan tersebut akan diambil atau dicairkan. Yang keempat, deposito automatic rollover. Deposito ini tidak jauh beda dari deposito berjangka karena deposito ini merupakan simpanan masyarakat dalam bentuk deposito
yang sudah jatuh tempo sesuai jangka waktu yang telah disepakati di awal. Tetapi pihak deposan belum mengambilnya, karena itu secara otomatis akan dilakukan perpanjangan waktu tanpa menunggu persetujuan dari deposan. Fungsi deposito. Yang pertama, fungsi intern. Fungsi intern adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas atau kegiatan operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena harus mempunyai limit waktu. Deposito ini untuk sebuah bank fungsinya untuk memenuhi kebutuhan modal bank dan di sisi lain juga dapat membantu menjaga posisi likuiditas bank. Yang kedua, fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini juga berhubungan dengan fungsi yang berada di luar perusahaan bank, yakni suatu lembaga atau pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudahkan arus pembayaran uang. Manfaat deposito. Yang pertama, dari segi bank, fungsinya ialah sebagai salah satu bentuk usaha suatu bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau juga badan hukum. Upaya tersebut ialah sebagai penambah modal untuk dapat menunjang suatu usaha perbankan, khususnya pada bidang peminjaman kredit yang bisa memberikan suatu rangsangan berupa suku bunga deposito. Yang kedua, dari segi deposan, deposito yang menawarkan suku bunga yang lebih tinggi jika dibandingkan simpanan lain. Selain dari itu, dapat memperoleh suatu jaminan kredit serta juga dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposito. Yang ketiga, dari segi perkembangan ekonomi, dana yang terhimpun oleh suatu bank tersebut dapat disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Akan digunakan dengan secara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif, oleh karenanya secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Karakteristik deposito. Yang pertama, deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Yang kedua, deposito yang akan jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis. Yang ketiga, deposito dapat dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Cara membuka deposito di bank. Yang pertama, pilih produk deposito yang diinginkan. Yang kedua, mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Yang ketiga, membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku, seperti KTP, SIM atau paspor, dan NPWP. Yang keempat, apabila Anda belum memiliki rekening di bank tersebut, biasanya Anda akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu. Yang kelima, lakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Yang keenam, jika proses telah selesai, Anda akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Yang ketujuh, simpan bukti kepemilikan deposito. Cara mencairkan deposito. Yang pertama, pastikan Anda sudah jatuh tempo. Yang kedua, Anda diharuskan membawa bilet atau sertifikat deposito dan menyerahkannya kepada petugas bank. Yang ketiga, petugas akan memproses dana Anda. Yang keempat, Anda akan diberikan slip pencairan dana deposito dan slip pencairan bunga deposito. Yang kelima, petugas bank akan meminta Anda untuk menandatangani kedua slip tersebut. Yang keenam, bank akan mentransferkan dana pencairan deposito dan bunga deposito ke rekening Anda.
Perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka atas nama, sedangkan sertifikat deposito atas unjuk. Deposito berjangka, bukti kepemilikan disebut dengan bilet deposito, sedangkan sertifikat deposito, bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindahtangankan. Deposito berjangka bunga dibayar belakang, sedangkan sertifikat deposito bunga dibayar di muka. Deposito berjangka pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda atau penalti rate, sedangkan sertifikat deposito pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan diskonto. Deposito berjangka nominal ditentukan oleh nasabah, sedangkan sertifikat deposito nominal ditentukan oleh bank. Deposito berjangka dalam mata uang rupiah, sertifikat deposito dalam mata rupiah saja. Deposito berjangka dapat di-roll over, sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di-roll over. Sekian dari penjelasan saya tentang materi operasional deposito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.